Oke, pasar city car Indonesia kayaknya bener-bener lagi diguncang gempa tektonik. Karena kalau biasanya uang 100 jutaan kecil cuma dapat mobil bekas atau LCGC yang fiturnya sunat-sunatan, sekarang situasinya berubah total berkat kedatangan unit satu ini yang siap bikin para kompetitornya panas dingin. Secara visual, jujurly ini desainnya futuristik banget. Gak malu-maluin kalau diajak nongkrong di kafe kekinian. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala adalah gimana mereka bisa masukin teknologi secanggih ini dengan efisiensi yang luar biasa tanpa bikin kantong jebol. Jadi buat kalian yang masih mikir 2 kali buat pindah ke mobil modern karena alasan budget, mending tahan dulu niat SPK yang lain, duduk manis, dan siap-siap kita bedah kenapa mobil ini bisa jadi game changer paling rusuh yang pernah mendarat di aspal tanah air. Yuk kita bahas bareng-bareng. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan. Kapan terakhir kali Anda melihat mobil seharga low MPV tapi punya fitur yang bikin mobil mewah Jerman berkeringat? Chery QQ 2026 ini bukan cuma sekedar mobil listrik murah, tapi sebuah pernyataan perang dari Tiongkok. Mari kita bedah eksterior depannya. Desainnya mengusung tema mecha retro yang sangat berkarakter. Tidak ada lagi kesan mobil mainan seperti QQ zaman dulu. Sekarang ia terlihat sangat padat dan modern. Bumper depannya tampil sangat bersih. Karena ini mobil listrik, Anda tidak akan menemukan grill menganga yang konvensional. Chery memilih panel tertutup yang punya lekukan aerodinamis halus untuk menekan hambatan angin. Lampu depannya adalah highlight utama. Bentuknya melingkar dengan signature LED Q-style di dalamnya. Ini jenius, tetap mempertahankan DNA QQ yang imut tapi dieksekusi dengan teknologi LED proyektor yang tajam. Kalau Anda perhatikan detail kecil di bumper bawah, ada lubang udara aktif yang fungsional untuk mendinginkan baterai dan sistem elektrikal. Sebuah tentuan teknis yang biasanya luput di mobil kelas ekonomi. Pindah ke bagian samping, siluet bodinya mengingatkan kita pada konsep boxy yang memaksimalkan ruang kabin. Garis bahunya tegas, memberikan kesan kalau mobil ini cukup berotot meski dimensinya kompak. Ada detail yang menarik pada pilar C, di mana desain kaca belakangnya seolah menyambung dengan bagasi, memberikan efek floating roof yang sangat kekinian bagi selera konsumen muda Indonesia. Velg yang digunakan berukuran 17 inci dengan desain palang yang tertutup rapat atau aero wheels. Ini bukan sekedar gaya-gayaan, tapi membantu aliran udara di sekitar roda agar konsumsi baterai tetap efisien. Ban yang digunakan juga sudah punya profil yang pas, tidak terlalu tipis sehingga kenyamanan suspensi seharusnya tetap terjaga di jalanan aspal kita yang kreatif, alias penuh lubang. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Konsistensi desain Chery di sini patut diacungi jempol, karena lampu belakangnya juga mengadopsi motif Q yang sama dengan lampu depan. Bumper belakang didesain cukup tinggi dengan aksen hitam di bagian bawah. Ini memberikan kesan crossover yang tangguh, seolah mobil ini siap diajak berkeliling kota tanpa takut gasruk. Pintu bagasinya terlihat sangat minimalis dengan logo Chery yang besar di tengah. Secara keseluruhan, desain eksterior mobil ini sangat stand out. Pasti bakal jadi pusat perhatian saat Anda berhenti di lampu merah. Sekarang, mari masuk ke bagian yang paling gila, interiornya. Begitu pintu dibuka, Anda akan disambut oleh desain dashboard yang sangat minimalis namun terlihat sangat mahal. Layout dashboardnya bersih dari tombol fisik. Hampir semua fungsi kendaraan dipindahkan ke dalam layar. Ini mungkin butuh pembiasaan bagi kita yang terbiasa memutar knob AC secara manual. Bicara soal layar, pusat perhatiannya adalah unit infotainment berukuran 15,6 inci dengan resolusi 2,5K. Ya, Anda tidak salah dengar, resolusinya lebih tinggi dari rata-rata laptop yang kami pakai untuk edit video. Layar ini ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 8155. Transisinya sangat mulus, tidak ada lag sama sekali. Mau buka navigasi, musik, sampai pengaturan sistem ADAS, semuanya instan. Di depan pengemudi, ada TFT Digital Meter Cluster berukuran 8,8 inci. Tampilannya sangat informatif, mulai dari status baterai, kecepatan, hingga visualisasi sistem bantuan mengemudi secara real-time.
Material kabinnya memang masih banyak menggunakan plastik keras di beberapa titik, tapi Chery sangat pintar memberikan tekstur dan warna dual tone yang membuatnya terasa berkelas dan tidak murahan. Salah satu fitur favorit kami adalah 2 slot wireless charging dengan daya 50 watt. Ini sangat fungsional di zaman sekarang, jadi Anda tidak perlu lagi ribet dengan kabel yang menjuntai di area konsol tengah. Masuk ke urusan fitur safety, mobil ini sudah dibekali sistem ADAS Falcon 500. Fitur seperti Automatic Emergency Braking dan Lane Keeping Assist sudah jadi standar di varian atasnya. Bahkan ada fitur Automated Parking. Bayangkan, mobil semurah ini bisa parkir sendiri tanpa Anda harus pegang setir. Ini fitur yang biasanya baru ada di mobil harga 700 jutaan ke atas. Dari sisi performa, Chery QQ 2026 menggunakan penggerak roda belakang. Ini menarik, karena karakter RWD biasanya memberikan radius putar yang lebih kecil dan traksi yang lebih baik saat menanjak. Motor listriknya mampu menghasilkan tenaga hingga 121 horsepower dengan torsi instan 115 Nm. Untuk penggunaan dalam kota, kami rasa performanya lebih dari cukup untuk menyalip angkot yang berhenti sembarangan. Baterainya menggunakan teknologi LFP dari Gotion High-Tech. Kapasitasnya mampu membawa mobil ini menjelajah hingga 420 km CLTC. Secara nyata di jalanan Jakarta, kami prediksi bisa tembus 350-an kilometer. Pengisian dayanya juga sudah mendukung fast charging. Dari 30% ke 80% cuma butuh waktu sekitar 16,5 menit saja. Sambil Anda pesan kopi di rest area, baterai sudah penuh lagi. Ada juga fitur vehicle to load juga. Jadi Anda bisa pakai listrik dari mobil ini untuk menyalakan perangkat elektronik saat sedang camping. Benar-benar serbaguna untuk sebuah mobil mungil. Bagaimana dengan harganya? Di China, mobil ini mulai dari angka 170 jutaan. Kalau masuk Indonesia lewat jalur CKD, kami sangat berharap harganya tetap di bawah 230 jutaan. Jika Chery Indonesia benar-benar bisa menjaga harganya tetap kompetitif, ini akan menjadi ancaman serius bagi dominasi LCGC yang teknologinya terasa ketinggalan zaman. Chery sepertinya paham betul kalau konsumen kita sekarang bukan cuma cari mobil yang bisa jalan, tapi juga cari mobil yang punya gengsi teknologi dan efisiensi biaya operasional yang rendah. Secara teknis, mobil ini hampir tidak punya celah di kelas harganya. Chery QQ 2026 adalah paket lengkap yang menggabungkan estetika masa depan dengan fungsionalitas harian yang sangat masuk akal. Oke, Chery QQ 2026 ini bukan cuma sekedar mobil lucu-lucuan buat keliling komplek. Ini adalah tamparan keras bagi merek-merek mapan yang masih pelit fitur tapi harganya terus naik. Dengan desain yang futuristik, teknologi interior yang bikin mata melotot, dan harga yang kemungkinan besar lebih murah dari LCGC, mobil ini sangat berpotensi jadi raja baru jalanan Indonesia. Pertanyaannya, apakah Anda siap beralih ke listrik dan meninggalkan antrian Pertalite selamanya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini ya.